Aku melakukan mandi wajib lalu pergi keluar. Lalu aku berpikir, apakah aku sudah mencuci pusarku? Hal buruk bermunculan di benakku, terutama saat sholat. Apa yang harus kulakukan? Tentu saja tidak mudah bagi seseorang yang mengalami ini. Situasi ini membuat hidup sengsara dan tidak nyaman dan menuntunmu sedikit demi sedikit menjauh dari agama. Ini bisa menjadi salah satu situasi tersulit dalam hidupmu yang tidak ingin kamu alami. Apakah ada di antara kalian yang mengalami situasi ini? Aku yakin ada. Setelah mengetahui langkah mudah ini, kamu akan tahu kebenaran yang sesungguhnya yang membuatmu berpikir, saudaraku, ada jalan keluar terkait masalah ini. Aku dapat menyelesaikannya. Hari ini kita akan mempelajari was-was, bisikan iblis dalam 4 kategori utama. Kita akan membahasnya. Ada berbagai jenis was-was. Mungkin was-was sedang membuatmu kesulitan, atau mungkin kamu merasakan was-was di kemudian hari. Sebelum was-was datang dan membuat hidupmu sia-sia, kita perlu belajar bagaimana menghadapinya sekarang. Was-was yang pertama adalah perasaan was-was saat beribadah. Misalnya saat berwudu, sudahkah aku mencuci lenganku? Coba kulihat, apakah masih kering? Kita mempertanyakan hal seperti ini 50 kali. Kamu melakukan mandi wajib lalu pergi keluar. Apakah aku sudah mencuci pusarku? Bagaimana jika aku tidak melakukan mandi wajib dengan benar? Padahal sudah selesai. Ini adalah jenis pertama, perasaan was-was yang mengalihkan perhatianmu saat beribadah. Saat sholat kamu berpikir, ini rakaat ketiga atau keempat. Dan kamu tiba-tiba ragu. Ketika pertama kali aku mengalami ini, aku gugup dan tidak tahu harus berbuat apa. Aku lega saat tahu bahwa jutaan orang mengalami hal yang sama. Ribuan cendekiawan menulis solusi tentang ini. Jadi, jangan berputus asa akan situasi ini, saudaraku. Tipe kedua adalah OCD, Obsessive Compulsive Disorder, yang disebut juga penyakit ragu-ragu. Level paling dasar, tentu saja, tidak termasuk OCD. Misalnya, apakah setrikaku masih menyala? Apakah aku sudah mengunci pintu? Kebiasaan ini bisa meningkat ke level yang lebih tinggi. Kita akan membahasnya. Ketika kamu memiliki tipe was-was ketiga, kamu berpikir, hal buruk bermunculan di benakku, terutama saat sholat. Ketika aku memikirkan hal-hal suci seperti Ka'bah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hal-hal buruk muncul di pikiranku. Apa yang harus kulakukan? Aku bisa gila. Hal-hal semacam ini muncul di benak kita, iya kan? Dan ada tipe was-was keempat. Aku mendapat banyak pertanyaan tentang keimanan, pertanyaan tentang Allah, pertanyaan yang membawa keraguan. Kamu terus-menerus berjuang melawan iblis. Tapi saudara-saudariku, alhamdulillah, kami telah melakukan penelitian yang baik. Butuh waktu lama kami meneliti fakta-fakta Islam tentang hal ini. Kami meminta saran pendapat para cendekiawan dan berkonsultasi dengan psikiater. Aku akan berusaha meringkas topik ini dengan semua informasi yang kita bahas sebelumnya. Aku sangat yakin, aku tidak mengandalkan diriku sendiri. Aku mengandalkan kebenaran di dalam Al-Quran. Aku tidak ingat pasti. Mungkin 4, mungkin 5 tahun yang lalu, ada video lama tentang was-was yang ditonton oleh salah satu pengikut kami yang menderita OCD selama 10 tahun, yang hampir kehilangan akal sehatnya. Dia menjadi lebih baik hanya dengan satu video dengan beberapa instruksi. Beberapa dari kamu mungkin berpikir, apa semudah itu? Sulit untuk masuk ke sebuah kastil jika gerbangnya kokoh. Tetapi, bagaimana jika kamu memiliki kuncinya? Aku akan menyampaikan pendapat para cendekiawan dan psikiater Islam yang telah melakukan penelitian selama bertahun-tahun. Mengapa kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini? Suatu hari seseorang datang. Dia merasa was-was saat sholat. Hal-hal buruk muncul di benaknya ketika sedang sholat. Apa yang harus kulakukan? Apakah sholatku tidak diterima? Dia tidak bisa menghentikan hal ini. Selang beberapa waktu, kami bertanya padanya, saudaraku, bagaimana kabarmu? Sudahkah kamu memecahkan masalah was-was itu? Dia berkata, aku punya solusinya, kawan. Bagaimana? Aku berhenti sholat dan tidak merasa was-was lagi. Tentu saja, kami tidak menyarankan solusi semacam ini. Ketika membisikkan perasaan was-was, itulah tujuan iblis, agar kamu berhenti sholat. Mari kita mulai dengan tipe was-was pertama. Perasaan was-was yang datang saat beribadah, sholat atau wudhu. Misalnya, apakah aku sudah membaca surah Al-Fatihah atau belum? Sudahkah aku membaca surat pendek? Itulah cara klasik iblis. Coba pikirkan. Semua orang berpikir, apakah ini rakaat ketiga atau keempat? Semua orang mengalaminya, iya kan? Bukankah ini bukti bahwa musuh kita bersama, setan, sedang bermain-main dengan kita? Sadarlah kawan, sadarlah. Iblis itu nyata adanya. Iblis terus-menerus mengacaukan kita seperti ini. Lalu, bagaimana solusinya? Solusinya sangat jelas, saudara. Pertama-tama, kamu harus menyadari bahwa iblis sedang berbicara padamu. Hal kedua adalah, kamu harus belajar lebih banyak tentang fikih. Jika kamu mempelajarinya, perasaan was-was ini akan hilang. Contohnya begini, kamu sedang sholat.
Ini rakaat ketiga atau keempat? Kamu bertanya pada diri sendiri. Aku menyampaikan pendapat para ulama yang memahami fikih, bukan pendapatku, bukan dari aku. Para ulama fikih mengatakan, jika kamu mengalami hal ini sekali atau dua kali saja, terkait ini rakaat ketiga atau empat, jika terjadi sesekali dan tidak terus-menerus, ulangi sholatmu. Namun, jika sering terjadi, tanyakan pada dirimu, mana yang lebih kamu yakini? Sudah rakaat ketiga atau keempat? Jika kamu lebih meyakini salah satunya, lanjutkan sesuai yang kamu yakini. Lalu, bagaimana jika kamu tidak yakin? Ketiga atau keempat? Maka lanjutkan sholatmu sesuai rakaat yang lebih rendah. Jadi rakaat ketiga. Kalaupun rakaat dalam sholatmu kurang, sholatmu akan tetap diterima. Kamu melakukan mandi wajib, lalu pergi keluar dan mempertanyakan, sudahkah aku mencuci bagian belakang telingaku? Lakukanlah mandi wajib lagi dan membaca niat dengan jelas. Aku berniat mandi wajib karena Allah. Cukup hanya cuci bagian yang kamu rasa terlewatkan saja. Misalnya, bagian belakang telingamu. Kamu hanya mencuci bagian itu dan lanjutkan harimu. Jangan memulai mandi wajib dari awal. Inilah aturan dalam fikih. Penjelasan ini bukan kata-kataku. Tapi jika perasaan was-was itu terus mendatangimu, apakah aku sudah mencuci bagian itu atau belum? Aku tidak yakin. Kamu tidak perlu mencuci bagian itu lagi. Aku tahu, ini sulit diterapkan. Kamu ingin mencuci bagian itu lagi. Tapi, jangan. Bagaimana jika aku mencucinya lagi hanya untuk memastikan? Saudaraku, jika kamu mencucinya lagi, kamu menyerah pada perasaan was-was itu. Kamu memberi makan kecemasanmu. Iblis berhasil melakukan misinya dan terus mengacaukanmu. Karena bisikannya berhasil, kamu tidak harus mencucinya. Walaupun terlewat mencuci bagian tertentu dan tidak mencucinya kembali, mandi wajibmu tetap sah kawan. Apa niatmu? Apakah kamu berniat buruk saat kamu tidak mencucinya lagi? Maka tidak masalah. Kita harus mempelajari fikih. Perasaan was-was itu dapat dihindari dengan pengetahuan dan informasi. Ketidaktahuan mengundang perasaan was-was. Mulai sekarang, kamu tak lagi dibingungkan dengan apakah kamu berada di rakaat ketiga atau keempat, karena kamu telah mempelajarinya. Bahkan jika ada masalah, was-was itu jarang terjadi. Iblis membisikkan perasaan was-was, tapi tidak berhasil. Menurutmu, apa yang iblis akan lakukan? Karena dia mengerti bahwa usahanya sia-sia, dia tidak akan memaksakannya. Tapi, jika kamu justru mandi wajib selama 2 jam, 3 jam, kamu tidak hanya membuat usaha iblis berhasil, tetapi juga berdosa dengan membuang banyak air. Ini bukanlah bagian agama kita. Kamu membuat aturan sendiri. Kamu tidak memiliki pengetahuan lebih dari Imam Azam, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambali, atau Imam Maliki. Kuberitahu hal menarik tentang wudhu. Mungkin ini dapat membantumu. Katakanlah kamu lupa apakah kamu masih punya wudhu atau tidak. Kamu ingat sudah berwudu, tapi tak ingat telah batal atau belum. Tapi kamu masih belum yakin. Perasaan was-was datang. Bagaimana jika aku lupa kalau wuduku sudah batal? Dalam situasi ini, kamu tidak perlu berwudu lagi. Begini aturannya. Jika kamu ingat sudah berwudu tetapi lupa apakah sudah batal atau belum, maka wudumu masih sah. Jika iblis membisikkan perasaan was-was, ingat aturan ini dan lanjutkan. Sekarang saatnya kita berbicara tentang OCD. Saudaraku, ini masalah serius dan topik yang sulit. Ada berbagai jenis OCD. Orang yang memiliki OCD pada awalnya berusaha menyembunyikannya. Mereka tidak memberitahu orang lain bahwa mereka memiliki gangguan. Mereka tidak merasa bahwa itu adalah penyakit dan masalahnya semakin besar. Misalnya, mereka membaca kalimat dalam sebuah buku. Iblis berbisik dari dalam hati, baca lagi. Mereka membacanya lagi dan lagi dan lagi. Mereka membacanya 20 kali. Semakin mereka memperhatikan bisikan itu, maka semakin berantakan. Iblis mencoba membuat hidupmu tidak layak, menuntun pada bunuh diri, atau pemberontakan terhadap Allah. Apakah kamu sering mendengar OCD saat bersih-bersih? Pernahkah kamu melihat orang mencuci tangan mereka dengan sabun 20 kali? Pertama, keran, lalu tangan, dan kemudian hal yang sama berulang-ulang. Tangan mereka bersih. Mereka tidak mencuci tangan mereka, tapi mereka sebenarnya mencuci kecemasan mereka. Dengan mengulangi tindakan itu, mereka seperti menuangkan bensin ke dalam api tanpa menyadarinya. Ada OCD yang membuatmu terus mengulangi tindakan yang sama, seperti yang kubahas. Ada jenis OCD di mana kamu selalu memeriksa segala hal, seperti, sudahkah aku mengunci pintu? Coba kuperiksa lagi. Kemudian memeriksanya 3 kali. Bagaimana jika aku lupa mematikan setrika? Aku tidak lega, akan kuperiksa lagi. Semakin kamu perhatikan, semakin kamu merasa terganggu. Ada juga obsesi dengan hitungan. Menghitung mobil yang lewat, 1, 2, 3. Obsesi segala sesuatu harus tertata rapi, simetris. Di salah satu video kami, tali hoodie milik seorang pembicara menggantung dan tidak sama panjang. Coba baca komentarnya. Aku tidak bisa melihatnya. Talinya harus sama panjang dan lain-lain. Semuanya harus simetris. Nah, jika kamu terlalu memperhatikannya, jika kamu berpikir akan kuperbaiki agar aku merasa nyaman,
Kamu memberi makan kecemasanmu. Kamu menyiram api dengan bensin. Apa yang harus kamu lakukan? Tinggalkan. Tidak masalah. Haruskah aku mencuci tangan lagi? Tanganku kotor. Jangan mencucinya. Sama seperti OCD dan tipe was-was lainnya. Aku tahu, sulit rasanya untuk tidak mencucinya lagi. Kamu perlu usaha untuk melakukannya. Tetapi kamu akan terbiasa untuk tidak mencucinya lagi dalam beberapa hari. Kamu seharusnya tidak mendengarkan apa yang iblis katakan. Kamu perlu mendorong dirimu untuk sementara waktu. Dan insya Allah, masalah-masalah ini akan terpecahkan setelah beberapa waktu. Kamu tahu, ada rasa sakit setelah operasi. Tapi rasa sakit itu adalah tanda penyembuhan. Kesulitan yang kamu hadapi adalah pertanda bahwa perasaan was-was itu melemah saat kamu berbicara dengan psikiater, dia akan meresepkanmu banyak obat. Mereka meresepkannya karena efek sedatif obat. Bukan berarti obat itu tidak ada gunanya, tapi obat-obatan saja tidak menyembuhkan. Ada pencuri di rumah, dan alarm berdering. Kamu menyelesaikannya hanya dengan mematikan alarm, tapi pencuri itu terus berkeliaran dengan bebas di rumahmu. Obat-obatan hanya menekan gejala, membuatmu mati rasa. Efektivitas obatnya sudah hilang, penyakitnya tetap ada. Jadi, ini bukan solusi yang tepat. Pengajaran dan pengetahuan semacam ini dibutuhkan. Lantas, apa pengobatan untuk pasien OCD? Pahamilah bahwa itu hanya bisikan iblis. Ingatlah bahwa iblis sedang berbicara padamu. Ucapan-ucapan itu bukan dari dirimu. Apa buktinya bahwa itu semua bukan berasal dari dirimu? Karena hatimu tidak menyukai bisikan-bisikan itu. Jadi, itu bukan dari dirimu. Iblis sedang berbicara sekarang, dan aku tidak akan mendengarkannya. Aku tidak peduli. Terdengar sederhana, ya kan? Aku menonton video seorang psikiater terkenal, dia menjelaskan masalah was-was ini dengan cukup panjang. Ini ringkasannya. Jangan turuti perasaan cemasmu. Jangan hiraukan karena kamu tidak perlu menghiraukannya. Lanjutkan saja kawan. Katakan kepada iblis bahwa aku tidak punya waktu untuk hal-hal bodoh ini. Terkadang pasien OCD datang dengan beberapa teori konspirasi. Dia mencoba mengambil tindakan pencegahan untuk situasi seperti bagaimana jika lift ini jatuh, kapal ini tenggelam, pesawat ini jatuh, atau ada ledakan gas. Lebih baik aku menjauh. Dia menjadi takut. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Dia membesar-besarkannya. Dia mulai membatasi hidupnya sendiri. Meskipun kemungkinan yang dia bicarakan perlu ditakuti. Itu hanya satu dari jutaan kemungkinan. Ketika kamu mulai membuat skenario ini, satu-satunya hal yang harus kamu lakukan adalah tinggalkan. Alihkan pikiranmu. Pikirkan tentang hal lain. Jika kamu dapat menerapkan ini dan melanjutkan hidupmu, semuanya akan baik-baik saja pada waktunya. Ada banyak pengalaman seperti ini. Terlepas dari itu, ketahuilah bahwa semuanya berada di bawah kendali Allah. Tahukah kamu kapan kekuatan dan kontrol iblis pada kita meningkat? Kekuatan iblis meningkat saat kita berdosa. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 221 hingga 223, Allah berfirman, "Maukah aku beritakan kepadamu, kepada siapa setan-setan itu turun? Mereka setan turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Mereka menyampaikan hasil pendengaran mereka, sedangkan kebanyakan mereka orang-orang pendusta. Jadi, lakukan lebih sedikit dosa, atau lebih baik berhentilah melakukannya. Mulailah bertaubat, sehingga lubang yang dibuka oleh iblis akan menyusut atau menutup dan kendalinya atas dirimu berkurang." Tipe was-was ketiga dan keempat. Saudaraku, kita akan melakukan sesuatu yang sangat menarik. Aku akan menunjukkan kepadamu sebuah metode. Hal buruk muncul di pikiranku saat sedang sholat. Beberapa temanku menjalani kehidupan yang penuh dosa di masa lalu. Mereka mengalami was-was tipe ini. Was-was ini muncul saat kamu tidak bisa mengontrol emosimu. Seperti yang dikatakan Ustadz Baiduzaman dalam risalah terkait was-was. Walaupun pertentangan menyebabkan adanya jarak di dunia luar, pertentangan juga menyebabkan kedekatan dalam imajinasi. Apa artinya ini? Jadi, ketika aku mengatakan hitam padamu, kamu mungkin berpikir itu putih. Ketika aku mengatakan timur, kamu mungkin berpikir itu barat. Kau paham maksudku? Karena ada istilah konotasi. Ketika kamu berada di tempat paling suci, misalnya kamu berada di Ka'bah, kamu sedang sholat, sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan tempat itu mungkin muncul di pikiranmu. Ini normal terjadi dalam imajinasi. Kita akan mencoba sesuatu, saudaraku. Kita coba diam sejenak selama 10 detik. Dan aku ingin kamu tidak memikirkan apapun. Jangan memikirkan apapun selama 10 detik. Oke? 3, 2, 1, mulai. Bisakah kamu melakukannya? Tahukah kamu
Yang paling berhasil di antara kami, dia tetap berpikir untuk tidak memikirkan apa-apa. Maksudku, kamu tidak mungkin bisa berhenti berimajinasi. Bahkan ketika kamu tidur, kamu bermimpi. Imajinasi tidak berhenti. Kamu tidak dapat menghentikannya, walaupun kamu ingin berhenti. Jadi, bagaimana kita menyingkirkannya? Itu sekitar 4 tahun yang lalu. Ada seorang pria ateis di pengajian kami. Aku berbicara tentang was-was, dan pria ini mulai percaya setelah pengajian selesai. Dia menjadi seorang muslim. Pengajian itu tentang apa? Dalam satu risalah, Baiduzaman Said Nursi mengatakan, tak perlu khawatir. Apa yang tiba-tiba datang di benakmu bukanlah cacian, hanya khayalan. Membayangkan ketidakpercayaan bukan berarti tidak percaya. Membayangkan cacian juga bukan berarti mencaci. Ujarnya, jika pemikiran seperti Allah tidak ada terlintas dalam pikiranmu, apakah kamu bertanggung jawab atas pernyataan ini? Tidak. Kamu tidak bisa berhenti berpikir. Kamu tidak memiliki kendali penuh atas apa yang kamu pikirkan. Dan itu tidak ada hubungannya dengan keinginanmu. Jika kamu berucap buruk dengan lidahmu dengan benar-benar mempercayainya, yang mungkin Allah larang, maka kamu akan mempertanggungjawabkannya. Kamu tidak bertanggung jawab atas pikiran yang terlintas dalam pikiranmu. Kami membahas kajian ini dan pria itu mulai percaya. Kamu tahu kenapa? Dia berpikir bahwa masalah-masalah teologis yang terlintas dalam pikirannya adalah kata-katanya sendiri. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Oke, aku menjadi seorang ateis saja. Perhatikan apa yang aku pikirkan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Kalian paham, kawan? Itu bukanlah kata-katamu, namun kata-kata iblis. Apa buktinya bahwa ini bukan kata-kataku, tapi bisikan setan? Buktinya adalah hatimu merasa terganggu dengan kata-kata itu. Kamu tidak akan merasa terganggu dengan kata-katamu sendiri. Jadi orang lainlah yang berbicara dan membuatmu terganggu. Bukti kedua adalah, meskipun kamu ingin menghentikannya, kamu tidak bisa. Kamu bisa memilih untuk berhenti atau terus berbicara jika itu adalah kata-katamu sendiri. Jadi, itu bukan kehendakmu. Maka solusinya adalah, jika itu adalah kata-kata iblis, bukan kata-kataku. Apapun yang terlintas di pikiranku karena bisikannya, bukanlah tanggung jawabku. Itu bukan kata-kataku. Itulah solusi dari kami untuk tipe was-was ini. Dalam kitab Baiduzaman, terdapat sebuah prinsip, yaitu kemungkinan yang timbul tanpa adanya fakta ataupun bukti tidaklah penting. Atau bukti tidak penting. Apakah kamu tahu Laut Hitam? Jika aku mengatakan kepadamu bahwa semua air Laut Hitam telah menghilang, semuanya hilang, kamu akan mengabaikan pernyataan ini. Iya kan? Mengapa? Mengapa kamu tidak percaya? Karena tidak ada bukti. Tetapi, apakah itu mungkin terjadi? Ya, mungkin saja terjadi. Matahari tidak akan terbit besok. Apakah itu mungkin terjadi? Tentu mungkin saja terjadi. Tapi kami tidak peduli. Kamu tidak peduli. Karena aku tidak bisa menunjukkan bukti apapun. Tidak ada informasi apapun dari bidang astronomi. Tidak ada berita apapun. Jadi, apa yang terlintas dalam pikiranmu? Apakah agama kita benar? Bagaimana jika Allah sebenarnya tidak ada? Katakan saja pada iblis. Apakah kamu punya buktinya? Tidak. Maka berhentilah berbicara. Ada banyak sekali fakta yang membuktikan keberadaan Allah. Kebenaran Islam. Setiap kali rasa was-was muncul di benakmu, katakan, akan kucari buktinya. Aku tidak akan menilai sesuatu tanpa adanya bukti. Kamu baik-baik saja sekarang. Aku juga baik-baik saja. Ketika OCD mulai membebaniku, jika aku tidak tahu ajaran ini, aku mungkin akan membenturkan kepalaku ke dinding. Kita selalu berpikir hal negatif semacam ini jauh dari kehidupan kita. Iya kan? Kita berpikir, bukan aku. Saudaraku, tidak ada yang pasti di dunia ini. Ambil resep obat ini dan masukkan ke dalam sakumu. Apa tipe was-was yang pertama? Was-was yang datang saat kita beribadah. Jika kamu belajar fikih, was-was itu akan hilang. Apa yang kedua? OCD. Apa solusi untuk OCD? Jangan hiraukan. Ulangi terus, maka kamu akan dapat mengabaikannya. Apa tipe ketiga? Hal buruk terlintas di pikiranku. Apa yang tadi kukatakan? Kamu tidak bertanggung jawab atas apa yang terlintas di pikiranmu. Kamu tidak melakukannya dengan sengaja, karena kamu tidak dapat menghentikan gambaran yang muncul di benakmu. Itu semua bukan dari dirimu. Itu semua berasal dari iblis. Jika berasal dari iblis, tidak ada yang perlu ditakutkan, karena bukanlah tanggung jawabmu. Ketika kamu sadar akan hal ini, masalah ini akan mulai hilang. Tipe was-was keempat, mempertanyakan keimanan kita. Jika hal itu tidak berdasarkan fakta, pertanyaan itu tidaklah bermakna. Adakah buktinya? Tidak. Terkadang kamu berpikir, mungkin pencipta yang kita yakini itu tidak ada. Apa yang akan kamu katakan kepada iblis? Apakah kamu punya bukti bahwa Allah tidak ada? Tidak. Kamu tidak punya. Katakan, jadi iblis, menjauhlah. Karena kami tidak menilai sesuatu tanpa adanya bukti.
Jadi kita sudah membahas tipe was-was keempat. Ada sebuah hadis sahih Muslim yang sangat indah. Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Wahai utusan Allah, beberapa dari kami mendengar suara di dalam kepala kami. Lebih baik kami dibakar atau terjatuh dari atas langit daripada mengucapkan kalimat itu secara lantang dengan sungguh-sungguh." Lihatlah, para sahabat juga mengalami was-was. Sama saja kawan, kamu tidak sendirian. Bahkan para sahabat mengalaminya 1400 tahun yang lalu. Apakah kamu mengerti? Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak. Kalimat itu adalah kesaksian akan keimananmu." Masya Allah. Lihatlah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menunjukkan sesuatu yang tampaknya negatif sebagai sesuatu yang positif. Apa masih perlu penjelasan lagi? Maka, kata-kata penutup terkait masalah ini adalah, apakah pencuri memilih rumah kosong untuk dicuri? Tidak. Mengapa? Tidak ada yang bisa dicuri di dalamnya. Dia memasuki rumah yang penuh isinya. Iya kan? Jika kamu merasakan was-was saudaraku, iblis ingin mengambil sesuatu darimu. Kamu tidak kosong. Dia tidak ingin kamu masuk surga. Kamu tidak kosong, kamu berharga. Itu sebabnya iblis menggodamu. Ini adalah sesuatu yang baik. Lalu, apa hal buruk terkait was-was? Hati-hati, rumahmu dikelilingi oleh pencuri. Setan ingin menipumu. Jika kamu tidak mengambil tindakan pencegahan ini, mungkin saja kamu pergi ke akhirat dengan tangan kosong. Semoga Allah menjauhkannya darimu. Jadi, berdoalah kepada Allah. Ya Rob, berikanlah berkahmu dan sembuhkan saudara-saudari kami yang menderita penyakit was-was ini. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim.